58. Mobil yang terparkir begitu saja pada halaman gedung kantor, berhasil mencuri perhatian satpam seketika dan membuat satpam tersebut sedikit berlari menghampiri mobil itu. Lelaki yang tak memperdulikan aturan itu pun langsung keluar dari dalam mobil begitu saja. Dan dengan tergesa ia melangkah menuju lantai tempat di mana pikirannya tertuju pada seseorang yang berhasil membuatnya terkejut. Pandangan pertama yang ia lihat saat masuk ke dalam gedung adalah para pegawai yang tengah berkumpul. Melihat sekitar itu membuat ia tahu tentang hal apa yang membuat para pegawai sudah berbisik-bisik. Ternyata bukan hanya dirinya yang menampilkan raut wajah terkejut hingga heran dengan berita yang kini sedang panas ini. Dan Jardit, lelaki itu berhasil membuat semua orang tak percaya dengan kejadian ini. Semua itu semakin membuat ia ingin segera menemui lelaki yang entah mengapa sudah membuatnya sedikit kesal. Dengan tak sabaran ia melangkah masuk tak kala pintu lift sudah terbuka dengan lebar. Saat ia akan masuk lift tersebut tak sengaja seseorang menabrak pundaknya hingga berhasil membuat dirinya menjadi sedikit tak seimbang. Sorry saya gak sengaja, ucap wanita itu yang sudah memunculkan raut wajah menyesal. Anda gak apa-apa kan? Tanyanya kemudian. Dengan tangan yang sudah bertumpu pada dinding lift yang membuat ia bisa menahan dan tak terjatuh. Ia hembuskan nafas kasar dan menatap wanita yang kini sedang meneliti penampilannya. Tiba-tiba ia mengerutkan kening saat ia tahu siapa wanita yang menabraknya itu. Ya, Vindi Luna, wanita yang kini tengah hangat diperbincangkan. Ternyata wanita ini yang sudah mengalihkan Jardit. Gue gak apa-apa, jawabnya cepat dengan raut wajah datar dan langsung memasuki lift sembari menekan tombol setelah itu. Kini ia sampai pada lantai yang menjadi pusat pikirannya. Ia edarkan pandangan mata pada setiap bagian lantai tersebut dan kini matanya tertuju pada meja yang masih terdapat barang namun kosong tak ada orang. Kemana Anas? Dan ia pun lanjut berjalan menuju ruangan utama gedung dirinya berpijak. Ia buka dengan kasar pintu kayu besar itu. Ia langkahkan kakinya menuju di mana ia melihat seseorang yang ia cari kini sedang menatap kaca gedung dengan termenung membelakangi dirinya. Jardit yang mendengar langkah seseorang memasuki ruangannya kini menghembuskan nafas pelan dan membalikkan tubuh menatap Windu yang kini sudah ada di hadapannya. Gue tahu lo pasti bakal datang, sapa Jardit seraya memasuki tangan ke dalam saku celana. Apa maksud berita itu, Dit? Tanya Windu spontan. Jardit berdecak masih menatap Windu, bukannya berita itu udah jelas, jawab Jardit. Gue gak percaya, lo gak serius kan? Gue tahu lo bercanda, Dit, balas Windu dengan raut wajah gusar. Gue serius. Dan semua berita itu emang benar. Gue lagi jalanin hubungan dengan Vindi sekarang, bilang Jardit dengan suara berat begitu dingin. Windu yang mendengar itu mengeruk alis, terus hubungan lo dengan Anas. Lo gak perlu tahu, potong Jardit cepat, itu urusan gue, lanjutnya. Windu terdiam sejenak, ia menatap Jardit dengan sangat dalam setelah mendengar ucapan sahabatnya yang begitu tenang dan tak ada beban. Lo gak akan tinggalin Anas kan, Dit? Lo udah cintakan sama dia, bilang Windu dengan suara beratnya. Jardit berdeci mendengar ucapan Windu. Apa gue pernah bilang selama ini? Balasnya seraya tersenyum simpul. Windu mendengus, lo emang belum bilang. Tapi tatapan lo yang bilang semua itu, ucap Windu, gue tahu semuanya, Dit. Lanjutnya yang sudah mengeluarkan nada suara sedikit tinggi. Lagi, Jardit berdesis sembari tertawa, ternyata lo udah terlalu jauh ikut campur urusan gue, katanya menatap Windu dengan raut wajah datar. Dan, lo salah. Gue gak pernah cinta dengan wanita itu, ucapnya dengan suara tegas penuh penekanan. Berhasil membuat Windu kembali terkejut seraya membesarkan matanya. Sedetik mendengar itu Windu memajukan langkah dengan mata yang sudah menyipit, lo bohong, Dit.
Lo bohong dengan perasaan lo sendiri, seru Windu. Jardit mengangkat kedua bahunya, semua itu terserah lo, mau percaya apa enggak, ucap Jardit kemudian, gue harap lo gak akan ikut campur lagi, lanjutnya dengan nada suara yang sudah sangat dingin. Windu menganggukkan kepala, oke kalau itu yang lo mau. Gue juga berharap lo gak akan nyesel dengan ucapan lo. Dan, gue gak janji untuk gak ikut campur. Balas Windu berhasil buat Jardit mengerutkan kedua alisnya. Tapi lo tenang, gue gak akan ikut campur masalah lo dengan wanita baru lo itu. Bilang Windu sembari memajukan langkah berdiri di samping Jardit. Gue gak mau jadi pecundang yang biarin wanita nangis kayak lo, lanjutnya berbisik dan menepuk pundak Jardit lalu melangkah pergi meninggalkan Jardit yang sudah terdiam setelah itu. Setelah kepergian Windu, Jardit masih terdiam tak bergeming. Ia helakan nafas kasar. Ia tahu jika akan seperti ini dan ia sudah siap dengan semua resikonya nanti. Bahkan ia siap dengan dirinya yang akan dikep macam-macam nanti. Ia akan mencoba menerima itu. Ini demi ayah dan perusahaannya. Dengan langkah besar sedikit emosi pada dirinya, Windu membuka pintu kayu itu dan menutup pintu tersebut dengan bantingan yang terdengar keras. Ia terdiam di tempat sejenak seraya mengingat ucapan Jardit. Ia tak menyangka dengan semua pengakuan Jardit tadi. Bagaimana mungkin Jardit bisa menjadi seperti itu? Untuk kali ini ia tak mengerti dengan jalan pikiran lelaki itu. Ia buang nafas kasar dan bergerak lanjut dari tempat ia berdiri. Namun saat ia membalikkan badan, ia dikejutkan dengan wanita yang sudah berdiri depan pintu kayu sembari memegang gagang pintu tersebut. Terlihat raut wajahnya yang sudah melamun pucat dengan mata yang kini berkaca-kaca. "Anas!" seru Jardit. Anas tersentak dan kembali tersadar. Ia hapus air mata yang akan terjatuh. Setelah itu ia angkat wajah membalas tatapan lelaki yang baru saja keluar dari ruangan tersebut. "Kamu, Windu ya?" "Hai Windu," ucap Anas dengan suara yang serak mencoba menampilkan senyum. "Lo ngapain di situ?" tanya Windu dengan was-was. Anas menurunkan matanya. "Aku mau kasih laporan ke Jardit," jawabnya dengan terbata bohong sebenarnya setelah memenangkan diri di pantry tadi. Ia ingin menemui Jardit dan meminta penjelasan akan berita yang ia baca. Namun semua niatnya terhenti saat tanpa sengaja ia mendengar perdebatan di dalam ruang lelaki itu. "Apa lo dengar semua?" bilang Windu dengan suara yang sudah was-was. Anas terdiam tak menjawab, suaranya tertahan tak kala nyatanya memang ia mendengar semua pembicaraan Windu dan Jardit tadi. Semua itu berhasil membuat Anas mengetahui satu kenyataan pahit. Jika ternyata Jardit tak pernah mencintainya. Kenyataan yang selama ini ia harapkan dengan indah. Nyatanya terbantahkan sudah. Anas tertunduk dalam sembari menyentuh dadanya. Ia tak bisa lagi menahan air mata yang sudah terjatuh begitu saja. Windu yang tahu dan mengerti perasaan wanita itu yang sudah terisak dengan cepat ia tarik tangan wanita tersebut tak lupa ia ambil tas wanita itu. Lalu dengan tergesa membawanya pergi meninggalkan kantor. Semua itu tak luput dari tatapan para pegawai kantor. Asteris. Windu menatap khawatir wanita yang sudah tenang dan kembali melamun. Ia sodorkan sebuah teh dingin sekedar membuat wanita itu tersadar akan lamunannya. Anas yang melihat itu tersenyum dengan wajah yang sudah terlihat sembab. "Makasih," ucapnya seraya menyesap teh tersebut. "Lo gak apa-apa," Anas, seru Windu yang sebenarnya tahu akan kesedihan wanita itu. Anas menundukkan wajah sembari menaruh gelas di atas meja. Lalu ia menggelengkan kepala menjawab ucapan Windu dengan jujur. "Anas, apapun yang lo dengar tadi, gue yakin Jardit gak bermaksud begitu," ucap Windu serius. Anas tersenyum simpul. Kalaupun emang Jardit gak bermaksud begitu. Tapi, semua ini udah jelas bukan? Dengan berita sekarang, dengan semua pengakuan yang Jardit bilang, balas Anas sudah menunduk.
Kalau nyatanya semua itu benar, jika Jardit enggak pernah mencintai wanita seperti aku. Lanjut Anas dengan suara lirih mencoba tegar. Windu ikut memunculkan raut wajah sendu. Anas, tapi Jardit cinta sama lo, percaya sama gue. Anas membalas tatapan Windu dengan berkaca-kaca. Aku harap kata itu yang keluar dari mulut Jardit. Ndu, ucap Anas. Kemudian, dan dengan semua yang sudah terjadi ini, buat aku sadar. Mungkin memang sudah saatnya bagi aku untuk mundur, lanjut Anas dengan nada suara yang bergetar menahan rasa sesak yang membakar dadanya. Bersambung 59. Malam hari pun tiba. Windu yang kini bersama wanita yang sudah kembali melamun dengan tatapan kosong, berhasil membuat ia ikut membisu. Sepanjang perjalanan pulang, Windu hanya bisa mengepalkan jemari tangan pada kemudi mobil tak kala ia ingat pada semua ucapan wanita itu yang sangat mencinta Jardit dengan sepenuh hati. Melihat kesedihan wanita itu membuat Windu semakin ingin menghajar lelaki itu sekarang. Betapa bodohnya Jardit sudah berani menyia-nyiakan wanita seperti Anastasia. Jika saja ia lebih mengenal Anas terlebih dulu, mungkin ia akan sangat beruntung sekaligus bahagia bisa sangat dicintai oleh wanita seperti Anastasia. Andai itu terjadi sekalipun, ia tak akan pernah melepas wanita yang selalu memancarkan senyum di wajahnya. Namun semua hanya perandaian yang ada di pikirannya. Nyatanya ia juga pernah melepaskan. Dan Windu sangat mengerti tentang apa yang wanita itu rasakan sekarang. Tak kala ia sudah lebih dulu merasakan semua itu. Melepaskan seseorang yang sangat ia cintai selamanya. Anas mungkin masih beruntung melepaskan seseorang yang masih berada di sisinya. Lain hal dengan dirinya yang harus melewati jarak berkilometer hanya untuk mengganti bunga mawar merah yang sudah layu. Ia tak menyangka jika situasi ini kembali mengingatkan pada masa lalunya, dan bukankah sudah terlalu lama ia tak berkunjung menyapa kekasihnya. Asteris. Beberapa jam kemudian akhirnya Windu sampai pada kosan wanita itu. Ia pun ikut keluar seraya melihat Anas sudah keluar dari dalam mobilnya. Kini wanita dengan wajah sembab itu sudah berdiri tepat di hadapannya, menatapnya dengan senyum yang Windu yakin adalah senyum sebuah kesedihan. Windu, makasih banyak untuk tumpangannya, ucap Anas. Windu mengangguk dan ikut membentangkan senyum simpul. Gue harap keputusan yang lo bilang tadi cara terbaik untuk diri lo sendiri, bilang Windu. Aku harap juga begitu. Sekali lagi makasih udah mau dengar semua cerita aku, Ndu, serunya dengan suara sedikit lirih di awal kemudian mencoba tegar di akhir. Windu menghela nafas pelan saat mendengar ucapan wanita yang sedang berusaha menutupi kesedihannya. Gue selalu berdoa yang terbaik buat lo, Anas, ucap Windu seraya memajukan langkah sedikit ke depan. Lalu ia tepuk pundak Anas dengan sedikit keras. Kemudian, semangat Anas, gue ada di pihak lo, dukungnya berhasil membuat Anas tersenyum lebar sembari menganggukkan kepala merespons ucapan Windu. Windu yang sudah melihat sedikit keceriaan pada wanita itu sontak memundurkan langkah. Kalau gitu gue balik, pamitnya, dan akan memasuki mobil. Lalu menjalan mobil tersebut dibarengi dengan bunyi klakson. Setelah itu, Anas yang masih tersenyum kini sudah kembali menurunkan tangan saat mobil tersebut sudah hilang dari pandangan. Tiba-tiba senyum di wajahnya pudar tergantikan oleh raut senduh yang sedari tadi ia sembunyikan. Kemudian ia langkahkan kaki masuk ke dalam kosan. Anas langsung terduduk lemas pada belakang pintu kosan tersebut. Ia tumpukan kedua tangan pada lutut yang saling berhampitan. Ia tenggelamkan wajah dan ia tumpahkan air mata yang sedari tadi ia tahan dengan apa yang sudah terjadi. Yang berhasil membuat harapannya hilang seperti salju di musim panas. Saat ia kembali teringat ucapan Jardit akan dirinya. Kenapa selalu menyakitkan seperti ini? Apa yang sudah dirinya lakukan hingga setiap kebahagiaan yang datang padanya selalu berakhir pergi begitu saja?
Ia semakin terisak dengan sedikit kencang tak kala ia keluarkan semua sesak pada dadanya. Tanpa peduli berapa banyak orang yang mendengar tangisannya malam ini. Setidaknya hanya ini yang ingin ia lakukan, menangis sampai ia melupakan beban pada pikirannya dan berharap semua kejadian yang terjadi hanyalah sebuah mimpi. Suara cicitan burung membangunkan wanita yang tertidur di depan pintu kayu itu. Anas yang sudah membuka matanya sembari melamun. Dengan lemas ia angkat tubuhnya. Ternyata ia tertidur di sini semalam. Ia senderkan tubuh pada pintu sembari memejamkan mata sejenak. Lalu ia lihat ponsel yang sudah terdapat panggilan tak terjawab dari Bi Asir. Ia lihat tanggal yang tertera pada kaya ponselnya. Dan benar saja tepat hari ini adalah penghujung akhir bulan. Hari di mana Jardit janji akan memberitahu akan perasaannya. Namun apa yang Anas harapkan sekarang? Jika nyatanya lelaki itu sudah sangat jelas menjawab semua perasaan akan dirinya kemarin. Dan nyatanya bulan ini akan menjadi akhir dalam hubungannya. Ia hembuskan nafas pelan. Lalu ia bangun menuju kamar mandi. Setelah beberapa menit mandi kini ia terduduk pada kursi meja kerjanya. Ia ambil kertas putih polos dan sebuah pulpen. Lalu dengan perasaan yang berat ia goreskan tinta hitam seraya menulis surat pengunduran dirinya. Dan ya, hari ini ia akan menemui lelaki itu dan memberikan surat pengunduran dirinya ini. Itu pun jika ia berani memberikannya langsung pada lelaki itu. Ia harap ia bisa melakukannya nanti. Asteris. Siang itu Anas mendengar berita jika Pak Andri sudah bangun dari koma. Sebelum menemui Jardit, Anas mengalihkan niatnya dan malah mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk lelaki paruh baya itu terlebih dulu. Dan disinilah Anas sekarang, berdiri tepat di depan pintu kamar Andri berada. Dengan sedikit percaya diri ia geser pintu ruang tersebut hingga terbuka lebar. Mendadak dirinya terkejut saat melihat Jardit yang kini sedang berada di dalam ruangan tersebut. Semenit kemudian Anas tersadar akan tatapannya. Ia alihkan tatapan matanya dan dengan kikuk ia melangkah maju masuk ke dalam. Suasana menjadi canggung tak kalah hanya ada dirinya bertiga di ruangan itu. Pak Andri yang sudah terduduk pada ranjang rumah sakit kini tersenyum tak kalah melihat Anas datang. "Om, bagaimana perasaannya sekarang?" ucap Anas gugup saat tahu lelaki yang sedari tadi tak menyapanya kini malah melihat Anas dengan tatapan tak seperti biasa. "Om sudah baik Anas, makasih udah mau jenguk Om," jawab Andri. Anas mengangguk. "Anas harap Om cepat kembali sehat," balasnya. Andri yang mendengar itu hanya tersenyum mengangguk tak kala kondisinya masih belum sepenuhnya pulih. Ia mengerutkan kening saat melihat Jardit yang sedikit berjarak berdiri dengan Anas. Melihat itu membuat Andri sedikit curiga. "Sudah sampai rencana mana hubungan kalian?" tanya Andri tiba-tiba berhasil membuat keduanya terkejut mendengar itu. "Jardit, Anas kenapa diam?" ucap Andri tak mendapatkan jawaban. Anas menundukkan kepala sejenak. Lalu ia hembuskan nafas kasar. Saat akan mengeluarkan suaranya dengan bersamaan Tante Rina masuk sembari membawa minuman yang ia yakin wanita itu habis makan siang. "Loh, ada Anas," seru Rina dengan suara salah tingkah sepertinya tahu akan kondisi hubungan Jardit dengan Anas. Jardit yang sudah melihat ibunya datang dengan cepat ia tarik tangan Anas dan membawanya keluar dari ruang kamar tersebut. Jardit membawa langkahnya menuju taman rumah sakit yang dulu pernah mereka datangin. Anas termenung saat menatap bangku taman itu yang pernah ia duduki bersama Jardit. "Saya belum kasih tahu ayah tentang berita itu, ayah baru sadar dan saya bawa kamu ke sini biar kamu gak bilang tentang semua ini," seru Jardit membuka percakapan dengan raut wajah datar. Anas yang mendengar Jardit sudah kembali memanggil "saya", membuat ia menundukkan wajah dalam. "Maaf aku gak tahu," ucap Anas dengan pelan dan berusaha tenang. Jardit menatap Anas dengan alis yang sudah mengkerut mencari-cari. "Kamu gak mau bertanya?"
Tentang semua berita itu. Tentang apa benar saya menjalin hubungan dengan Vindi. Tentang bagaimana perasaan saya padanya. Dan apa benar saya menyukainya? Tanya Jardit dengan nada dinginnya. Dengan berani Anas mengangkat wajah membalas tatapan Jardit dengan senduh. Sepertinya sudah gak perlu. Semua berita itu sudah jelas bukan? Ngeliat kamu sama Vindi kemarin buat aku gak ada hak untuk berkomentar. Jardit masih menatap Anas dengan tatapan yang berubah dingin. Kamu gagal Anas. Gagal buat saya jatuh cinta, ucapnya begitu dalam. Aku tahu, bahkan jika tinggal beberapa jam lagi aku dapatin kamu. Semua itu gak akan berbuahkan. Kamu gak akan pernah milih aku. Balas Anas kemudian. Jadi, kamu menang Dit. Kamu bisa batalin pertunangan ini, lanjut Anas berusaha terlihat tegar. Jardit mengeraskan rahangnya mendengar jawaban wanita itu yang masih terlihat tenang. Setelah hubungan ini berakhir, saya akan melamar Vindi dan menikah dengannya dalam waktu dekat. Apa kamu sudah dengar kabar itu? Anas sedikit membesarkan matanya terkejut sedikit tak menyangka mendengar ucapan Jardit. Namun dengan keberanian yang tersisa ia kembali menatap Jardit. Selamat, aku turut senang dan aku pasti mendoakan yang terbaik untuk kalian. Jawab Anas dengan suara yang sudah bergetar menahan tangis. Ternyata impianku bisa hidup bersama dengan kamu salah. Dan, sepertinya sudah saatnya untuk aku menyerah. Benarkan, ucapnya Anas dengan mata berkaca-kaca. Kemudian membalikkan badan akan beranjak pergi. Sedetik mendengar ucapan itu Jardit terdiam tak bergeming. Tiba-tiba ada sesuatu yang tak rela dengan kata menyerah yang wanita itu ucapkan. Bukan kata itu yang ingin ia dengar. Ia tatap punggung wanita yang sudah berbalik membelakangi dirinya dan ia kembali mengeluarkan suara sedikit berteriak. Aku mencintaimu. Seru Jardit berhasil membuat Anas mematung dan langsung membalikkan badan menatap kembali ke arahnya. Saya masih ingat kamu mengatakan itu. Jadi, cintamu tidak akan menyerahmu, hanya sampai segitu saja. Tanya Jardit masih mencari jawaban yang seharusnya. Anas mengeretakan giginya sembari menatap Jardit dengan tajam. Ya aku mencintaimu seperti ini selama bertahun-tahun. Bukankah itu seperti orang bodoh? Lirihnya sembari tersenyum sumbang. Tapi, kamu gak perlu khawatir. Aku akan berhenti mencintai kamu lagi. Dan aku harap kamu dapat sinar senja yang mampu buat kamu tetap sama, lanjut Anas yang langsung bergerak melangkah meninggalkan Jardit yang sudah menatap tak percaya akan kata wanita itu. Bersambung 60. Wanita yang sedang berjalan dengan tatapan kosong di trotoar itu, sejenak menghentikan langkah kakinya. Ia berdiri terdiam dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Kemudian ia lanjut melangkah dengan sedikit berlari ia tumpahkan air mata dan ia luapkan tangis dalam sepinya hari. Sedangkan lelaki yang masih mematung pada taman tersebut, terduduk lemas dengan raut wajah yang sudah terlihat tak menyangka. Helaan nafas kasar yang ia keluarkan berkali-kali, seperti menandakan jika ia kecewa dengan apa yang sudah ia dengar barusan. Bukan seperti itu yang ia harapkan. Bukan semua jawaban yang berhasil membuat dadanya terasa sesak. Kenapa wanita itu tak berusaha menyangkal? Kenapa wanita itu tak mempertahankannya? Kenapa ia tak rela dengan semua ini? Ia pejamkan mata. Termenung merasakan setiap hembusan nafas yang terasa sakit. Tak kala ia ingat setiap kesenduhan pada wajah wanita tersebut, semua itu membuatnya ikut merasakan kesedihan yang wanita itu tahan. Namun nyatanya ialah yang sudah berhasil membuat kesedihan pada hati wanita itu dengan kejam. Dan inilah akhir dengan rasa sesal yang ada pada hatinya. Membuat ia sadar mungkin inilah cara terbaik dengan wanita itu. Melepaskannya agar wanita itu tak lagi menanggung rasa cinta yang tak pernah ia balaskan. Dalam lamunan bersama langit yang sudah memunculkan derut jingga,
buat ia terus menatap langit tersebut begitu lama. Ia kembali ingat dengan perkataan wanita itu. Apa benar ia telah kehilangan sinar senjanya? Mengapa ia tak siap dengan semua itu? Keesokan pagi, wanita yang menggunakan celana coklat susu dan baju sifon putih, melangkah memasuki gedung. Hari ini ia datang bukan untuk bekerja melainkan untuk menyerahkan surat pengunduran diri yang kemarin sempat tak ia kasih. Ia eratkan jemarinya pada tali tas sembari menghirup nafas dalam. Lalu dengan sedikit percaya diri ia masuk ke ruangan tersebut. Terlihat lelaki yang membelakangi dirinya dan sudah memasuki tangan ke dalam saku celana sedang menatap luar kaca gedung menolehkan wajah ke arahnya. Tiba-tiba pandangan mereka bertemu satu sama lain. Lalu tak lama Anas bergerak maju menuju lelaki yang sedang menatapnya dengan datar. Dengan berani Anas mengangkat wajah dan menatap lelaki di depannya. Mendadak atmosfer sekitar mereka berubah menjadi canggung tak kala belum ada yang membuka suara di antaranya. Sedetik setelah itu, Anas mengalihkan matanya seraya membuka tas dan mengeluarkan surat yang kemarin ia tulis. Ya, surat pengunduran dirinya. Lalu dengan gugup Anas memajukan tangan sembari memegang surat tersebut ke arah Jardit. Hari ini aku datang untuk mengundurkan diri. Dan ini surat pengunduran diriku. Mohon diterima, ucap Anas dengan suara terbata-bata sedikit serak tanpa menatap Jardit. Jardit yang sedari tadi fokus menatap wajah sembab Anas tiba-tiba mengerutkan kening tak kala ia mendengar ucapan wanita tersebut. Ia tahu ini semua akan terjadi. Bagaimana kalau saya menolak? Jawab Jardit. Kamu harus terima surat ini. Semua demi kebaikan kamu, balas Anas dengan suara pelan. Gak ada masalah dengan saya untuk kamu tetap dikerja di sini, bilangnya. Masalahnya ada di aku. Aku sudah gagal Jardit. Jadi sudah gak ada alasan untuk aku tetap bertahan termasuk kerja di kantor ini, jelas Anas dengan suara lirih menatap Jardit sendu. Kenapa? Semua itu gak ada hubungannya dengan kegagalan rencana kamu itu, tanya Jardit dalam-dalam. Anas menurunkan tatapannya dan tersenyum simpul. Semua ini terhubung pada kesepakatan yang kita buat. Jika aku gagal, aku janji akan pergi dari kehidupan kamu, jadi bantu aku untuk menepati janji itu, jawab Anas seraya menurunkan tatapannya. Mendengar itu Jardit terdiam sejenak. Apa itu yang kamu mau? Tanya Jardit sekedar memastikan. Ya, semua sudah berakhir kan? Tanya balik Anas dengan suara bergetar. Jardit mengeraskan rahang mendengar itu. Baik. Mulai besok kamu sudah bukan bagian dari perusahaan saya lagi, jawab Jardit dengan suara berat. Anas yang mendengar itu menghelakan nafas seraya mengangguk. Ia majukan tubuh sembari mengambil tangan Jardit yang sejak tadi bersembunyi di dalam saku celana. Lalu dengan cepat ia taruh surat tersebut di atas tangan lelaki itu. Terima kasih sudah mau menerima aku di kantor ini. Aku pamit. Ucap Anas mencoba tersenyum dan bergegas pergi meninggalkan ruangan Jardit. Jardit meremas surat tersebut dengan erat. Setelah melihat kepergian Anas ia buang ke sembarang tempat surat tersebut. Lalu dengan sedikit emosi ia pukul kaca gedung dengan kepalan tangan meluapkan amarahnya. Tiba-tiba matanya membesar terkejut tak kala ia melihat lelaki yang sedang bersender pada pintu mobil yang terparkir tepat ke arah kaca lantainya. Windu lelaki itu menatap ke arahnya dengan tatapan raut kecewa. Kemudian tak lama wanita yang tadi berada di ruangannya menghampiri lelaki tersebut dan langsung masuk ke dalam mobil. Lagi lelaki itu menatap Jardit dengan senyum mengejek. Dan tak lama Windu masuk dengan cepat, mobil tersebut berjalan menghilang dari pandangan. Melihat itu tiba-tiba Jardit mengepalkan jemari tangannya erat. Ada rasa kesal yang kembali membuat dadanya sesek tak karuan. Asteris. Di dalam mobil tersebut, Anas berulang kali menghelakan nafas. Wanita itu hanya terdiam sembari melihat pemandangan di luar jendela mobilnya.
Windu yang mengerti kondisi Anas membiarkan wanita yang pagi tadi meminta tolong untuk mengantarnya ke kantor Jardit. Dan hanya inilah sekarang yang bisa Windu lakukan, menemani Anas dalam keterpurukannya. Windu tahu semua tentang hubungan wanita itu yang sudah berakhir. Windu juga tahu hari ini Anas mengundurkan diri. Ya, semua itu sudah menjadi keputusan mereka yang tak bisa ia ganggu. Dan sebagai teman orang yang dikenal oleh mereka, Windu hanya bisa memahami semua itu. Windu melirik Anas dan mencoba membuka suara. "Anas, apa rencana lo setelah ini?" tanya Windu perlahan. Anas menegakkan tubuhnya sembari menghembuskan nafas pelan. Ia angkat senyum di bibirnya. "Mungkin untuk selanjutnya aku akan menenangkan diri sejenak," jawab Anas. "Gue tahu semua ini berat buat lo. Tapi gue harap lo gak terlalu lama terlarut dalam kesedihan lo," balas Windu sedikit khawatir. "Ya, aku tahu Ndu. Aku cuma butuh waktu untuk terima semua ini. Tapi kamu tenang, aku akan berusaha bangkit untuk semua itu," ucapnya sudah mengangkat sudut bibirnya agar lelaki itu tak cemas. Windu kembali melirik ke arah wanita yang tersenyum dengan tatapan senduh. Lagi, Windu tahu wanita itu menutupi kesedihan dengan berusaha tegar dan melihat itu tiba-tiba Windu ingat akan Pika dulu. Ia pun ikut tersenyum. "Harus ingat Anas Jardit bukan satu-satunya cowok di dunia ini," bilang Windu. "Air mata lo terlalu berharga untuk nangisin cowok kayak Jardit. Gue yakin lo akan ketemu cowok yang baik," lanjut Windu memberikan semangat. Anas mengangguk, sedikit kesedihannya yang ia rasakan hilang. Windu lelaki itu ternyata sangat baik. Pembawaan sikap yang dewasa, membuat Anas percaya jika lelaki ini sudah sangat berpengalaman akan masalah hati. Mungkin bisa dikatakan ia senang bertemu lelaki seperti Windu. Betapa beruntung Jardit mempunyai teman seperti ini. "Windu, terima kasih udah mau dukung aku," balas Anas dengan tersenyum lebar. Asteris. Pikiran kalut karena perasaan yang tak karuan sedari tadi, membuat lelaki itu terlihat sedikit lelah dan berantakan. Malam ini ayahnya sudah diperbolehkan pulang, maka dari itu ia berkunjung ke rumah megah ini. Ia pun keluar dari dalam mobilnya dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Ia langkahkan kaki menuju lantai atas rumah tersebut. Terlihat para asisten rumah tangga berbisik-bisik melihat kedatangan. Tanpa peduli ia pun lanjut melangkah menuju pintu kamar yang sudah ada di depannya. Saat membuka pintu tersebut, Jardit langsung dihadapkan dengan ayahnya yang sudah berdiri menatapnya dengan penuh emosi. "Apa maksud berita ini, Jardit?" Petik 1. Bersambung.